Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu izin memperkenalkan diri, nama saya Dr. Hina Najwa Kusuma yang sedang bertugas di klinik ini. Sebelumnya Ibu izinkan saya untuk mencatat identitas terlebih dahulu. Nama Ibu siapa? Alamatnya? Usianya? 21 tahun. Pekerjaannya? PNS. Baik, terima kasih Ibu. Dimana kali ini saya akan melakukan pemeriksaan fisik, di mana pemeriksaan di neurologika, yang mana berfungsi untuk mengetahui dari fungsi tarif dan juga sensorik pada ekstremitas Ibu. Yang mana pada saat pemeriksaan mungkin ada rasa tidak nyaman, namun saya akan melakukan sebaik mungkin. Apakah Ibu bersedia? Baik, terima kasih. Selanjutnya itu saya akan cuci tangan dengan langkah. Selanjutnya itu dimana untuk pertama dimana saya akan melakukan dari sensorik dari eksteroreseptif, yang mana untuk yang pertama itu dimana adanya raba halus. Nah, untuk pemeriksaan dari raba halus itu yaitu menggunakan daripada kapas yang sudah dililit, yang mana kapas ini dimana raba halus ini berfungsi untuk mengetahui dari lesi sensorik upper motor neuron, yang mana dimana kita pertama-tama itu kita cek dulu pada pasien. Ibu ini terasa satu sisi, dua sisi ya Bu. Dimana untuk dimana pertama-tama itu pada bagian dari pertama-tama minta pasien untuk menutup mata. Ibu ini terasa? Baik. Selanjutnya itu yang kedua juga lalu ada sensasi dari nyeri. Untuk sensasi dari nyeri itu dengan menggunakan dari tusuk gigi. Untuk tusuk gigi itu di mana ada bagian yang tajam dan juga tumpul. Nah, Ibu ini merupakan bagian yang tajam. Ini merupakan bagian yang tumpul. Sekarang Ibu tutup mata. Ini Ibu apa? Tajam, tumpul, tajam, tumpul, tajam, tumpul, tajam, tumpul, tajam, tumpul. Baik, selanjutnya itu juga lalu ada pengukuran di suhu, yang mana mengetahui pada suhu yaitu dengan cara dengan air yang sudah diberi suhu dari suhu hangat dan juga dingin. Ibu ini Panas, dingin. Oke, kita Ibu tutup mata. Panas, dingin, panas, dingin, panas, dingin, panas, dingin. Baik. Selanjutnya itu lalu selanjutnya ada pemeriksaan dari sensorik propriosepsi, yang mana di mana untuk pemeriksaannya itu dengan cara dengan rasa posisi, di mana pertama itu kita akan menggerakkan daripada secara perlahan pada bagian dari tangannya, pada bagian jari-jarinya. Ibu ini ke atas, Ibu ini ke bawah. Coba sekarang Ibu tebak, sekarang Ibu tutup mata, tebak ini apa? Ke atas, ke bawah. Pada bagian yang mana dilakukan pada bagian dari tangan sebelahnya juga, lalu pada bagian kaki ini apa Bu? Ke atas, ke bawah. Baik, selanjutnya itu dari rasa gitar. Untuk rasa gitar itu kita menggunakan daripada garpu tala. Nah, di mana untuk garpu tala sendiri kita di mana kita akan menyalakan, dan juga di mana dengan getaran yaitu sekitar 200 Hz, di mana kita akan menempatkan pada bagian dari tulang-tulang yang menonjol. Ibu nanti terasa atau tidak ya Bu? Tutup mata Bu. Terasa. Baik, selanjutnya itu adalah sensasi dari diskriminatif, di mana untuk diskriminatif sendiri, di mana kita akan mengujikan apakah ibu pasien ini dapat menebak daripada suatu benda, contoh seperti ada koin, kapas ataupun kunci, yang mana pada saat kali ini saya akan menguji pada bagian koin. Sekarang Ibu ini tebak, tutup mata Ibu, ini tebak ini apa? Koin. Baik. Selanjutnya itu pemeriksaan dari fungsi motorik. Nah, untuk pemeriksaan dari fungsi motorik ini yaitu di mana itu terbagi ada inspeksi dan juga ada palpasi. Nah, untuk inspeksi ini di mana melihat daripada apakah adanya suatu atrofi atau tidak, lalu apakah adanya suatu atrofi atau tidak, juga ataukah adanya vaskulasi dan juga ada gerakan yang spontan atau tidak pada bagian dari anggota tubuh. Selanjutnya itu juga ada inspeksi. Di mana kalau misalkan apakah adanya sebelumnya itu kalau misalnya apakah adanya atrofi pada salah satu bagian, maka kita cek pada satu bagian yang lainnya. Selanjutnya itu ada yang palpasi, di mana untuk palpasi sendiri itu palpasi pada bagian dari otot, pada otot terusnya pada bagian dari otot bicep, lalu juga pada bagian dari elbow, lalu juga pada bagian dari sebelahnya juga, lalu pada bagian dari kedua tangannya, lalu pada bagian dari lutut, apakah itu adanya tonus otot atau tidak. Selanjutnya itu ada kekuatan dari otot, di mana untuk kekuatan otot sendiri itu di mana dia itu terdapat 5 level, di mana untuk level yang pertama itu dari normal, lalu yang keempat itu di mana dia itu adanya tungkai yang dapat menahan beban yang ringan, lalu yang ketiga itu di mana adanya tungkai yang dapat terangkat ke atas, lalu juga ada yang ketiga itu di mana dia itu adanya tungkai yang lalu yang kedua itu di mana dia itu adanya tungkai yang dapat bergerak horizontal, lalu kalau misalnya satu di mana dia itu dapat menggerakkan jari, dan juga yang kalau misalnya 0 di mana dia itu tidak dapat menggerakkan sama sekali. Selanjutnya itu di mana untuk pemeriksaannya sendiri yaitu dia cek dari lesi upper motor neuron, yang mana yang pertama itu meminta pasien untuk mengangkat tangan.
ke tangannya, di mana ibu tahan ya. Saya akan melakukan pendorongan. Baik, selanjutnya itu ada bagian dari kaki. Untuk bagian dari kaki itu ada fleksi dan juga ekstensi, yang dimana untuk bagian dari dimana untuk bagian dari betis kita fleksikan terlebih dahulu. Selanjutnya itu ibu tahan ya bu. Ya. Selanjutnya itu untuk bagian dari yang paha. Untuk bagian dari paha dimana ibu tahan ya bu. Angkat sedikit angkat ya. Tahan bu. Ya, selanjutnya itu ada di mana pemeriksaannya untuk pemeriksaan dari ekstensi untuk pemeriksaan dari adanya suatu pemeriksaan dari si lesi upper motor neuron ini dilakukan pada kedua kaki. Selanjutnya itu ada yang lesi lower motor neuron, yang mana di mana meminta pasien untuk duduk. Ibu lesi duduk. Nah, di mana pertama itu pada upper ekstremitas. Untuk pada upper ekstremitas mana memeriksa pada bagian dari shoulder, yang mana ini pada bagian abduksi, lalu ada fleksi dan juga ekstensi, yang mana yaitu ada abduksi, lalu aduksi, lalu pada bagian dari elbow-nya itu ada fleksi, lalu ekstensi. Selanjutnya itu untuk bagian dari pergelangan tangannya ya, seperti ini. Selanjutnya itu juga untuk pada bagian dari jari-jarinya, yang mana meminta pasien untuk aduksi, yang mana kita akan berusaha untuk bisa ibu tahan ya. Baik, dan meminta untuk abduksi dan ibu tahan ya, dan kita mau berusaha untuk mengadduksikan. Selanjutnya itu ada posisi lalu untuk bagian yang tangan juga pada bagian dari jari itu dilakukan pada kedua jari-jarinya. Lalu yang untuk jari juga ada bagian untuk pengecekan dari oposisi untuk mengetahui dari kekuatan otot jarinya, yaitu dengan oposisi seperti ada penyatuan dari jempol dan juga telunjuk. Di mana nanti saya akan menarik ya bu, ibu tahan ya. Di mana ada pengecekan dari setiap jari pada kedua tangannya. Selanjutnya itu meminta pasien untuk berbaring kembali. Nah, selanjutnya itu di mana ada lower ekstremitas. Nah, untuk lower ekstremitas di mana pertama itu pada bagian dari hip, yang mana yaitu meminta di mana saya akan meminta pasien untuk abduksi, ekstensi dan juga fleksi. Ibu sekarang coba lakukan abduksi. Nanti saya akan menahan ya bu. Abduksi pada bagian dari hip, lalu ekstensi dan juga ekstensi. Selanjutnya itu untuk bagian dari bagian betis, lakukan lagi ya bu. Saya minta aduksi, fleksi, ekstensi. Selanjutnya itu pada bagian dari telapak kakinya, pada telapak kakinya itu meminta untuk pasien untuk dorsofleksi atau mengangkat ya bu. Nanti yang saya akan menahan untuk dorsofleksi, lalu plantar fleksi. Selanjutnya itu dimana dilakukan pada kedua kakinya, seperti ini dan ini gitu ya. Selanjutnya itu ada eksersi dan juga insersi. Nah, untuk insersi dimana meminta pasien untuk pertama itu ada eksersi dan insersi. Dimana cukup sekian dari saya. Mohon maaf, alhamdulillah, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.